Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anabolisme. Apa sih itu anabolisme? Anabolisme yaitu salah satu proses penting di dalam sel hidup. Lebih spesifiknya lagi, di sini kita akan membahas mengenai fotosintesis. Fotosintesis merupakan contoh utama dari anabolisme pada tumbuhan berklorofil. Jadi, simak penjelasan berikut ini ya. Anabolisme adalah proses penyusunan suatu zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks yang berada di dalam sel. Proses ini membutuhkan suatu cahaya loh. Contohnya, cahaya matahari yang digunakan dalam fotosintesis. Fotosintesis biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki klorofil dan berlangsung pada siang hari dalam kloroplas. Namun, fotosintesis ini bisa terjadi pada malam hari loh ketika ada cahaya lain, contohnya cahaya lampu. Nah, pada proses fotosintesis di klorofil terbagi menjadi dua tahap utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Yang pertama, reaksi terang. Reaksi terang atau dikenal juga sebagai reaksi Hill's berlangsung di membran thylakoid kloroplas. Di tahap ini terdapat tiga proses penting. Yang pertama, pigmen fotosintesis menyerap energi cahaya dan melepaskan elektron yang kemudian masuk ke sistem transfer elektron. Yang kedua, terjadi fotolisis, yaitu pemecahan molekul air menjadi hidrogen dan oksigen, sementara ADP dan NADPH terbentuk. Yang ketiga, elektron yang dilepaskan oleh pigmen fotosintesis akan kembali diterima oleh pigmen tersebut. Nah, ini adalah persamaan umum dari reaksi terang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fotosistem. Dalam reaksi terang terdapat dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 atau P700 menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Lalu yang kedua ada fotosistem 2 yaitu P680 yang menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Nah, selanjutnya ada aliran elektron. Ada dua jenis aliran elektron dalam reaksi terang. Yang pertama ada aliran elektron siklik. Pada aliran ini, elektron kembali ke klorofil P700 melalui kompleks sitokrom menghasilkan ATP melalui proses fotofosforilasi siklik tanpa produksi NADPH atau pelepasan oksigen. Nah, yang kedua ada aliran elektron non-siklik. Pada aliran ini, elektron bergerak dari fotosistem 2 menuju fotosistem 1 yang menghasilkan ATP dan NADPH melalui proses fotofosforilasi non-siklik. Nah, yang selanjutnya ada reaksi gelap. Reaksi gelap ditemukan oleh Frederick Frost Blackman. Reaksi ini berlangsung tanpa bantuan cahaya dan terjadi di stroma kloroplas. ATP dan NADPH dari reaksi terang digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Inilah persamaan reaksi gelap. Reaksi gelap juga dikenal sebagai siklus Calvin-Benson. Reaksi gelap terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, fiksasi CO2, yaitu pengikatan karbon dioksida oleh ribulosa difosfat menjadi asam fosfogliserat. Yang kedua, reduksi, yaitu asam fosfogliserat direduksi menjadi fosfogliserdehida dengan bantuan NADPH. Ketiga, regenerasi ribulosa difosfat. Ribulosa difosfat terbentuk kembali sehingga siklus dapat berulang secara terus-menerus. Nah, berdasarkan tipe fotosintesis, tumbuhan menjadi 3 kelompok utama, yaitu 1. Tumbuhan C3 menggunakan siklus Calvin-Benson yang terjadi di sel-sel mesofil. Contohnya adalah gandum dan beras. Yang kedua, tumbuhan C4 menggunakan jalur Hertzsprung di mana karbon dioksida diubah menjadi molekul C4 sebelum masuk ke siklus Calvin. Contohnya adalah jagung dan tebu. Lalu yang ketiga adalah tumbuhan CAM atau cressulation acid metabolis, menyerap karbon dioksida pada malam hari dan menggunakan pada siang hari. Tipe ini umum pada tumbuhan yang hidup di lingkungan kering, contohnya adalah nanas dan anggrek. Nah, jadi itulah penjelasan singkat mengenai anabolisme dan fotosintesis. Melalui proses fotosintesis, tumbuhan mampu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang diperlukan untuk bertahan hidup dan tumbuh. Proses ini tidak hanya penting bagi tumbuhan, tetapi juga bagi kehidupan di bumi secara keseluruhan. Sekian penjelasan mengenai anabolisme fotosintesis. Semoga dengan adanya video ini